فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada bab ma jaa fi rusuli malakil maut qabla al-wafat, dari kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu bab apa yang diriwayatkan tentang utusan-utusan malakul maut, utusan-utusan malaikat pencabut nyawa, yaitu utusan untuk memberitahu dan memberi peringatan. Dan sudah dibacakan kemarin bahwa di antara peringatan-peringatan yang datang sebelum malakul maut adalah asy-syaibah, al-amrad, al-a'lam, al-a'lal, as-sam' atau dha'f as-sam' atau dha'f al-basar. Itu semua tanda-tanda yang merupakan peringatan-peringatan telah mendekatnya kematian. Apakah dalam bentuk sakit, atau dalam bentuk ketuaan umur, atau dalam bentuk rambut putih, atau dalam bentuk lemahnya penglihatan, lemahnya pendengaran. Kalau dengan peringatan-peringatan tersebut dia tidak peduli, tetap di atas kemaksiatan, tetap di atas kesesatan, maka ketika malakul maut datang mencabutnya, dia akan memanggilnya dengan kalimat-kalimat yang bermakna, bukankah aku telah ingatkan, bukankah aku telah beritahu tentang dekatnya kedatanganku. Dan itu semua terkandung dalam makna tafsir atau tafsir ayat Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memberikan umur, kata Allah, yang menyebabkan dia ingat, atau sebagian yang ingat akan ingat, kata Allah. Tadakkara fihi man tadakkar. Aku beri umur yang menjadikan orang yang ingat akan ingat. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan-peringatan, kata Allah. Disebutkan tafsirnya ja'akumun nadhir, qila, dikatakan oleh para ahli tafsir, maknanya adalah Quran. Telah datang peringatan, yakni telah datang Al-Quran. Wa qila, dikatakan pula dalam tafsir yang lain, huwa ar-rusul ilaihim. Wa nadhir adalah rasul-rasul yang diutus pada mereka. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Ikrimah dan Sufyan ats-Tsauri dan juga Waki' Ibn al-Jarrah dan Husain Ibn Fadl wal Farra wal Tabari rahimahumullah, mereka semua menyatakan bahwa makna nadhir, peringatan dalam ayat ini adalah asy-syaib. Asy-syaib, ini rambut putih atau uban-uban yang keluar. Fa innahu ya'ti fi sinnil iktihal, karena umumnya munculnya uban adalah di umur-umur iktihal. Iktihal itu kuhul dengan H besar, bukan H kecil. Iktihal, yakni umur 40 ke atas disebut iktihal, kuhul namanya. Kalau masih remaja dikatakan fata, kalau agak besar lagi dikatakan syab, si pemuda. Kemudian sampai di atasnya lagi akan sampai pada derajat kuhul. Di atas kuhul syekh, syekhukhah. Nah, kuhul adalah dari 30 sampai 40. Di atas 40 dikatakan syekhukhah. Dan biasanya umur 30 ke atas mulai muncul rambut-rambut putih atau uban, atau 40 ke atas. Fahuwa alamatun limufaraqatihi sinnas saba.
Maka uban-uban itu merupakan tanda berpisahnya dia dari umur-umur remaja, berpisahnya dia dari umur-umur kekanak-kanakan, remaja, pemuda, sudah lewat. Itu maknanya. Maknanya rambut putih tadi adalah engkau bukan sudah pemuda, bukan pemuda lagi. Engkau sekarang adalah orang yang dewasa yang perlu berpikir lebih jauh, bahwa engkau sebentar lagi akan mati, sehingga engkau persiapkan bekal-bekal. Mufaraqatuhu sinnis saba alladhi huwa sinnul lahwi wal la'ib. Tanda kalau engkau berpisah dari umur saba, umur kekanak-kanakan, yaitu umur lahwi wal la'ibi, umur main-main, umur kesia-siaan, umur hura-hura, itu sudah lewat. Dengan tanda rambut putih adalah berita buat kamu. Kamu sekarang bukan anak kecil lagi, bukan umur main-main lagi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, ra'aitu syaiba min nadhiril manaya li sahibihi wa hasbuka min nadhiri. Aku melihat bahwa uban adalah peringatan kematian. Ini kematian semakin mendekat. Li sahibihi, bagi pemiliknya. Wa hasbuka min nadhiri, dan cukup bagimu itu sebagai peringatan. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, taqulun nafsu ghayyir lawna hadha asaka tatayyab fi umrin yasiri. Faqultu laha al-mashibu nadhiru umri walastu muswidan wajhan nadhiri. Berkata jiwaku, rubahlah warna rambutmu, semoga engkau akan bisa mendapatkan umur yang nikmat, atau umur yang yasir, umur yang singkat dengan nikmat atau dengan baik. Faqultu, aku jawab kepadanya, al-mashibu nadhiru umri, bahwa uban itu adalah peringatan umurku, maka aku tidak akan menghitamkan wajah pemberi peringatan. Dan Masya Allah, biasa penyair memberikan suatu kalimat yang memiliki makna, yang tidak hanya satu makna. Kalimat lastu muswidan wajhan nadhiri, aku tidak akan menghitamkan wajah pemberi peringatan. Dalam bahasa Arab, kalimat muswidan atau mencoreng wajah itu artinya mengejek atau melecehkan atau merendahkan. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Syiah bahwa Hasan mencoreng wajah-wajah ahlul bait. Al-Hasan rahimahullah ketika menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, dikatakan muswidan atau musawwidan, menghitamkan, mencoreng wajah-wajah kami ahlul bait. Maka dibantah oleh para ulama, la wallah, tidak, demi Allah, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma memutihkan, mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin seluruhnya. Dengan bersatunya kaum muslimin dari dua belah pihak, dengan ngalahnya Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, kaum muslimin semuanya bersatu, gembira, tidak terjadi peperangan. Maka itu sesungguhnya bukan musawwid tetapi mubayyib. Ala kulli hal, yang kita akan bahas adalah kalimat muswidan. Walastu muswidan wajhan nadhiri bisa bermakna dan aku tidak akan melecehkan pemberi peringatan. Siapa yang menakdirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan dia semakin keriput, semakin putih wajahnya, semakin putih rambutnya? Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi peringatan. Maka kita jangan melecehkan yang memberi peringatan. Makna kedua, muswidan wajhan nadhiri, aku tidak akan merubah warna rambutku menjadi hitam. Karena itu bermakna mencoreng wajah pemberi peringatan. Subhanallah. Demikian kalimat yang sangat bagus sekali, dikatakan faqultu laha, ketika nafsuku, jiwaku menyatakan rubah itu warnanya, cepat ganti hitam, semir. Aku katakan tidak. Aku tidak akan mencoreng, tidak akan menghitamkan wajah pemberi peringatan. Dengan dua makna tadi, aku nggak akan menghitamkan rambutku yang sudah putih, karena aku nggak akan melecehkan pemberi peringatan. Dan hukumnya secara fiqh memang Rasulullah SAW mengharamkan.
Dan dikatakan silahkan pakai pacar, rubah warnanya boleh dengan warna pacar, henna namanya. Dan yang paling bagus justru yang paling terang. Ada khair min hada. Datang lagi lebih terang warnanya. Ada yang merah, ada yang agak kekuning-kuningan. Dikatakan hada khairun min hada. Datang lagi lebih kuning lagi. Dikatakan wahada khairun min hada. Yang ini lebih baik lagi. Tetapi yang hitam haram. Silahkan, tapi selain hitam. Wa qaulun akhar, dan yang lain berkata dengan kalimat qailatin takhaddab fal ghawani nawafir an muayanatin nadiri. Kalimat qailatin disebutkan di sini harakatnya dengan kasratain, nakirah majrurah. Sepertinya ada sesuatu yang mahdhuf di belakangnya. Yani rubba qailatin ada rubba di belakangnya mahdhuf. Rubba qailatin takhaddab, bisa jadi ada seorang wanita yang berkata kepadamu, warnailah rambutmu. Yani hendaklah dirubah warna rambutmu. Fal ghawani nawafir an muayanatin nadiri. Maka dijawab, kalau ada wanita-wanita yang mengatakan seperti itu, apakah istrimu barangkali? Itu rambutmu dicat, cepat dihitamkan warnanya, ganti warna rambut putihmu. Maka dijawab, fal ghawani nawafir an muayanatin nadiri. Sepertinya dari kata al-ghawaya, ghawin, yani orang yang jelek atau orang yang rendah adalah orang yang lari, tidak mau melihat nadir, tidak mau muayanati nadiri, enggak mau melihat peringatan. Ini kan peringatan. Kenapa tidak mau lihat peringatan? Ya, setiap kamu lihat cermin kamu merasa, oh saya sudah tua, saya sudah berumur, berarti saya sudah sepantasnya untuk lebih dewasa, sepantasnya untuk tidak kekanak-kanakan, sepantasnya untuk tidak banyak main-main percuma. Karena Walil Qadhi Mundhir ibn Sa'id al-Balluti rahmatullahi ta'ala alaih, dan dikatakan bahwa Qadhi Mundhir ibn Sa'id al-Balluti memiliki syair juga yang bagus sekali berkaitan dengan masalah ini. Qala rahimahullah, kam tusabi wa qad 'alaka al-mashibu wa ta'ama jahlan wa anta al-labibu, kayfa talhu wa qad ataka nadhirun wa syubbakul hamami minka qaribu, ya muqiman qad hana minhu rahilun ba'da dhaka ar-rahili yawmun 'asibu, inna lil mauti sakratan fartaqibha la yudawika id atatka tabibu, thumma tathawwa hatta tasira rahinan thumma ya'tika da'watun fatujibu, bi umuril ma'adi anta alimun fa'malan jahidan laha ya aribu, wa tadhakkar yawman tuhasabu fihi inna man yadhkurul mamat yunibu, laysa fi sa'atin min ad-dahri illa lil manaya 'alayka fiha raqibu, kulla yawmin tarmika minhum bisahmin in yukhti yawman fasawfa yusibu. Kata beliau rahimahullah, berapa banyak engkau tertimpa musibah-musibah. Tusabi, sepertinya kepada nafsu juga, ya nafsa, wahai nafs, wahai jiwa, berapa kali engkau tertimpa berbagai macam musibah-musibah. Wa qad 'alakal mashibu, dan sudah menguasai kamu rambut putih. Wa ta'ama jahlan wa antal labibu, engkau berpura-pura buta enggak lihat. Jahlan, berpura-pura bodoh. Wa antal labibu, padahal engkau adalah orang yang cerdas. Kaifa talhu wa qad ataka nadhir, bagaimana engkau bisa berbuat sia-sia dalam keadaan sudah datang kepadamu pemberi peringatan. Wa syubbakul hamami minka qaribu, dan jaring-jaring yang akan menangkap kamu sudah dekat. Dijuluki dengan jaring hamam
karena biasa dipakai untuk menjaring burung-burung merpati. Sudah dekat untuk menjaring kamu. Ya muqiman qad hana minhu rahilun. Wahai orang yang tinggal di dunia ini, qad hana minhu rahilun, sudah saatnya waktu engkau berangkat. Ba'da dzakar rahili yauman 'asibu, dan setelah pemberangkatan itu ada hari yang dahsyat. Yaumun 'asib, hari yang sulit, hari yang susah. Ini hari perhitungan, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna lil mauti sakratan fartaqibha. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakitnya, ada sakarat. Fartaqibha, maka awasilah. Diawasi sebelum datang. La yudawika id atatka tabibu, enggak akan bisa menyembuhkan kamu kalau sudah datang sakratul maut, dokter manapun. La yudawika tabibu, enggak akan bisa diobati oleh dokter. Sakit yang namanya sakratul maut enggak bisa disembuhkan. Pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Thumma tazawwa hatta tasiru rahinan, thumma yatika da'watun fatujibu. Dan terus engkau menetap di sana hingga engkau menjadi rahin. Kullu mri'in bima kasabat rahina. Engkau mempertaruhkan dirimu sendiri menjadi taruhannya. Thumma yatika da'watun, kemudian datang panggilan, fatujibu, dan engkau pasti menyambutnya. Bi umuril ma'adi anta alimun, dengan segala macam urusan-urusan ma'ad, urusan hari akhir, anta alimun, engkau tahu, engkau mengerti, kau punya ilmu. Fa'amalan jahidan laha ya aribu, maka beramallah untuk itu. Engkau tahu bahwa akan ada hari akhir, akan ada yaumul qiyamah, akan ada hari perhitungan, maka beramallah, beramal solehlah, jahidan, dengan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hari tersebut. Ya aribu, wahai orang yang cerdas. Wa tadzakkar yauman tuhasabu fi, dan ingatlah hari di mana engkau dihisab. Ingatlah hari di mana engkau akan diperhitungkan amal-amalanmu. Inna man yadhkurul mamat yunibu, sesungguhnya orang yang ingat mati pasti dia akan kembali. Orang yang ingat mati pasti dia akan anaba ilallah, pasti dia akan kembali taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fi sa'atin min ad-dahri illa lil manaya 'alaika fiha raqibu. Tidaklah ada satu saat pun dari zaman kecuali kematian selalu raqib, selalu mengawasi. Kullu yaumin tarmika minha bisahmin, setiap hari kematian melemparkan panah-panahnya. Kalau meleset hari ini, pada satu hari pasti akan mengena. Kalau meleset hari ini, suatu hari lain pasti akan mengenai kamu. Demikian dikatakan oleh beliau Mundhir ibn Sa'id al-Balluti. Juga beliau menyebutkan di awalnya dengan kalimat qad alakal masyibu, yakni sebagai bukti bahwa beliau pun menyatakan masyib sebagai pemberi peringatan. Uban adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu aidan, dan beliau pun berkata dalam syair lainnya, thalathatun wa sittun qad jazzatha famadha tu'ammil wa tantadhir. 63 tahun sudah lewat, sudah kamu lewati 63 tahun. Famadha tu'ammil wa tantadhir, maka apa yang kau harapkan, apa yang kau angan-angankan, apa yang kau tunggu. Wa halla 'alaika nadhirul masyib, dan sudah mengenai kamu pemberi peringatan yaitu uban. Far'awa aw fama tazdajir, tetapi engkau menghindar dan engkau tidak mengambil pelajaran. Tamurru layalika marran hasithan wa anta ala ma ara mustamir, lewat malam demi malam yang pahit, yang susah untuk. Wa anta ala ma ara mustamir, tetapi aku lihat engkau masih tetap seperti itu. Orang yang melewati masa-masa seperti itu, 63 tahun ke atas, masa-masa sulit, masa-masa yang sulit, rentah, susah,
Ini sakit, ini berkurang, mata berkurang, pandangan berkurang, telinga berkurang. Wa anta ala ma ara mustamir, tetapi kenapa aku lihat engkau masih terus seperti itu? Bahkan yang mengingkari sunnah masih mengingkari sunnah. Bahkan yang benci kepada kebenaran masih tetap benci kepada kebenaran, padahal dia sudah rentah, sebentar lagi mati. Falau kunta ta'qil ma yanqadi min al-umr la tadat la khairan bishar. Kalau engkau memiliki akal dan berpikir kalau umurmu terus berkurang, la tadat la khairan bishar, niscaya engkau akan berpegang kuat atau berpegang dengan lengan, memeluknya dengan erat. La khairan bishar, tidak mungkin akan mengganti kebaikan dengan kejelekan. Nggak mungkin akan merubah kebaikan dengan kejelekan. Tidak. Qala falau kunta fama laka wayhak la tasta'id. Kenapa engkau wayhak, celaka engkau, kenapa tidak bersiap-siap idan lidaril maqami wa daril maqar? Kenapa enggak bersiap-siap untuk menempuh tempat yang kekal, tempat tinggal yang selama-lamanya? Atarghabu an fuj'atil manun, atarghabu an faj'atin lil manun? Apakah engkau tidak suka dan tidak menyangka akan didatangi dengan tiba-tiba oleh kematian? Wa ta'lam an laysa minha wazar, dan engkau tahu tidak ada tempat lari dari sana. Fa imma ilal jannah uzlifat wa imma ila saqar tusta'ar. Bisa jadi engkau ke dalam surga di dalamnya, wa imma, dan bisa jadi engkau dalam neraka saqar, dibakar. Ikhwan fillah a'azakumullah, walil faqih Abu Abdullah, dan al-faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Dzamanain rahimahullah ta'ala, amin, juga mengucapkan sebuah syair. Qal al-mautu fi kulli hinin yanshurul kafana wa nahnu fi ghaflatin amma yudawina. Kematian setiap saat menebarkan kafannya, kematian setiap saat menebarkan kainnya. Wa nahnu fi ghaflatin amma yudawina, dan kita dalam keadaan lalai apa yang bisa menyembuhkan kita. La tatma'in ila dunya wa bahjatiha, jangan engkau merasa tentram dengan dunia dan gemerlapnya. Wa in tawashshahta min athwabiha al-hasanah, walaupun engkau memakai atau menyelempangkan pakaian-pakaiannya di badanmu yang bagus-bagus, jangan merasa tentram dengan dunia walaupun engkau memakai segala pakaian yang indah. Ainal ahibbah wal jiran ma fa'alu, mana orang-orang yang kau cintai, mana tetangga-tetangga yang kau kenal waktu itu? Ma fa'alu, apa yang mereka lakukan sekarang? Ainal ladzina hammu kanu lana sakana, mana yang mereka dulu berangan-angan sangat berharap untuk tinggal bersama kita, kemana mereka sekarang? Orang-orang yang dicintai, bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, kemana mereka semua? Telah wafat. Kemana tetanggamu si fulan? Kemana si fulan? Kemana pedagang yang kemarin kita temui dalam keadaan tua? Kemana sekarang? Semuanya sudah wafat. Kemana tetangga kita yang kemarin berbicara dengan kita? Sudah meninggal. Aina dhahabu? Wa ma fa'alu? Apa yang mereka lakukan? Kemana mereka pergi? Itu juga peringatan. Di samping rambut putih, juga orang-orang di sekitar kita yang meninggal lebih dulu, itu juga peringatan. Saqahumul maut, mereka semua telah merengguk tuangan kematian. Ka'san ghairu safiyatin, tuangan yang tidak bersih, tuangan yang tidak manis, yang dijuluki kemarin dengan apa? Mur atau ka's, yang pahit rasanya, minuman pahit yang bernama kematian. Fasayyarathum liatbaqi thara rahana, maka mereka semua oleh kematian dilempar, dicampakkan di tanah dan ditumpuk dengan tumpukan-tumpukan tanah di atasnya. Dan mereka dalam keadaan rahana,
dalam keadaan mereka mempertaruhkan dirinya masing-masing. In syarran fa syarrun wa in khairan fa khairun. Kalau orang baik mendapat kebaikan, orang jelek mendapatkan kejelekan. Jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Wa rawa anna malakul maut dakhala ala Daud alaihi salam. Dihikayatkan, diriwayatkan bahwa malakul maut datang menemui Daud alaihi salam. Maka Daud bertanya, "Man ant?" Siapa engkau? Maka malakul maut menjawab, "Aku adalah man la yuhab al-muluk wa la tamna' minhu al-qusur wa la yaqbal ar-rasha." Aku adalah yang tidak akan bisa dihalangi dan tidak takut pada raja-raja manapun dan tidak akan bisa dihalangi oleh benteng apapun dan gak bisa menerima suap seberapapun. Daud alaihi salam langsung paham dan menyatakan, "Fa'idan anta malakul maut." Kalau begitu engkau adalah malakul maut yang tidak bisa dihalangi oleh benteng-benteng dan tidak takut pada raja sehebat apapun, sebesar apapun, dan tidak bisa disuap sedikit pun atau sebesar apapun. Nggak bisa disuap dengan sebesar apapun. Qala na'am. Ketika dikatakan idan anta malakul maut, qala na'am. Iya, aku malakul maut. Qala ataitani wa lam asta'id ba'd. Kata Daud, engkau datang kepadaku dalam keadaan aku belum bersiap-siap. Engkau datang kepadaku dalam keadaan aku belum bersiap-siap. Maka dijawab oleh malakul maut, "Ya Daud, aina fulanun qaribuka?" Wahai Daud, mana si fulan, orang dekatmu, telah wafat. "Aina fulanun jaruk?" Mana si fulan, tetanggamu, juga sudah meninggal. Dijawab oleh Daud, "Mat." Dia telah meninggal. Qala ama kana laka fi haula'i ibratun litasta'id? Bukankah semua itu adalah peringatan buatmu agar engkau bersiap-siap? Dia taquluna a'azakumullah. Jawabannya, kemana si fulan tetanggamu, kemana si fulan teman dekatmu, kemana si fulan yang kau cintai? Ketika dijawab, matu, mereka semua meninggal. Tayyib, bukankah itu peringatan? Bukankah itu adalah berita agar engkau bersiap-siap? Tadinya orang yang sama sekali tidak kenal kita mati kita nggak peduli, tapi semakin dekat. Sekarang si fulan, kerabat kita, orang tua kita, semakin dekat lagi. Kakak kita, teman kita, semakin dekat. Itu semua merupakan ibratun litasta'id. Itu adalah pelajaran, itu adalah peringatan agar kau siap-siap. Waqil, dan dikatakan an-nadirul humma, peringatan kematian, diantaranya dalam bentuk humma, demam, panas dingin, atau sakit menggigil, itu juga peringatan. Bukan berarti maknanya dia akan mati saat itu, bukan. Tetapi ketika sakit, orang harusnya ingat mati. Iya kan? Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dikatakan, diriwayatkan bahwasanya ini adalah riwayat dari Nabi, al-humma nadirul maut. Al-humma, demam, itu adalah nadirul maut, peringatan kematian. Airaidul maut, yang mengawasi kematian atau yang memperingatkan kematian. Berkata Al-Azhari, ma'nahu anna al-humma rasulul maut. Maknanya bahwa demam adalah utusan kematian. Aika annaha tusy'ir biqudumih, seakan-akan demam itu adalah memperingatkan, mengkhabarkan akan datangnya kematian beberapa saat lagi. Wa tundir bimajihi, dan memperingatkan engkau akan mati. Wa qila mautul ahli wal aqarib wal ashabi wal ikhwan. Dikatakan pula sebagai nadir, sebagai peringatan, sebagai utusan dari malakul maut adalah kematian keluarga, kematian kerabat, kematian teman-teman, sahabat-sahabat. Wadzalika indarur rahili fi kulli waqtin, dan itu merupakan peringatan kematian, peringatan keberangkatan setiap waktu. Wa awan, wa hin, wa zaman. Setiap saat, setiap waktu, setiap zaman. Qala wa araka tahmiluhum wa lasta tarudduhum wa ka'annani bika qad humilta falan turad. Aku lihat engkau membawa mereka,
walasta taruddahum. Aku lihat engkau membawa mereka, mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Engkau yang mengantarkannya, engkau yang melihat di kuburnya, engkau yang memasukkan tanahnya, engkau yang menyolatkannya, engkau tidak bisa mengembalikan mereka, engkau sadar, engkau tahu. Wa ka'annani bika, dan sebentar lagi sepertinya aku akan lihat engkau dibawa dan engkau tidak bisa kembali. Fazurul maut, fazurul qubur, fa innaha tudzakirukum bil maut, kata Nabi. Ziarahilah kubur karena itu memperingatkan engkau pada kematian. Sebagaimana disunnahkannya untuk mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah, menyolatkan jenazah, mengurusi jenazah. Itu semua sunnah-sunnah yang memberikan sekian banyak hikmah. Dan di antara hikmahnya adalah memperingatkan bahwa kita pun akan seperti itu sebentar lagi. Kita lihat wajahnya, masih wajah yang kemarin. Kita lihat badannya, masih badan yang kemarin. Kita lihat tangannya, kakinya, semuanya masih yang kemarin. Kenapa? Kemarin bisa bergerak, sekarang tidak bisa bergerak. Kemarin dalam keadaan hangat, sekarang dingin seperti es. Kenapa? Kemarin dalam keadaan luas, sekarang kaku. Apa yang hilang? Ini sebagai peringatan semestinya bagi orang yang mengantarkannya, yang menyolatkannya, yang menguburkannya. Barakallahu fikum. Wa'adana Allah wa iyyakum min su'il khatimah. Wal i'dar. Qala, dikatakan qila kamalul aqli alladhi ta'rifu bihi haqa'iqal umur. Yang namanya akal sempurna, akal yang cerdas adalah akal yang mengetahui hakikat-hakikat segala perkara. Itu akal yang cerdas. Kamalul aqli, sempurnanya akal adalah yang ta'rif bihi haqa'iqal umur, yang mengetahui dengan akal tersebut atau diketahui dengan akal tersebut segala hakikat-hakikat perkara-perkara. Wa yufassil bihi bainal hasanati was sayyi'at. Dan akal-akal yang sempurna adalah yang bisa merincikan mana yang baik-baik, mana yang jelek-jelek. Fal aqil ya'mal li akhiratihi, maka seorang yang berakal pasti akan beramal untuk akhiratnya. Wa yarghab fi ma 'inda rabbih, dan pasti berharap dengan apa yang ada di sisi Rabbnya. Fa huwa nadhir, maka itulah peringatan. Wan nadhiru bi ma'nal indar, dan nadhir maknanya adalah indar, diperingatkan. Wal indar wal i'dar, dan indar itu mengandung makna i'dar. Perhatikan tiga kalimat ini. Kalimat pertama nadhir, yang sering diterjemahkan peringatan. Yang kedua indar. Indar adalah sudah ditakut-takuti, sudah diperingatkan, hati-hati. Itu indar. Berarti maknanya nadhir supaya kita punya persiapan, berhati-hati. Yang ketiga, al-i'dar, dari kata udzur. Maknanya adalah kamu sudah diberi oleh Allah udzur demi udzur, setelah itu tidak ada udzur lagi. Enggak ada alasan lagi. Kalau sudah tegak peringatan, maka akan beralasan apalagi kita di hadapan Allah. Ketika Allah tanyakan dalam ayatnya, Allah kabarkan, ketika Allah tanyakan kepada mereka penduduk neraka yang diadab, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, apakah, bukankah, belumkah datang kepada kalian pemberi peringatan, nadhir? Mereka tidak bisa menjawab. Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan tapi kami mendustakan. Artinya udzur sudah habis, sudah diberikan udzur demi udzur. Kasihan, tidak akan diadab sebelum diberi peringatan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami enggak akan mengadab sampai kami mengutus rasul demi rasul, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma kunna mu'adzibin, kami enggak akan mengadab manusia sampai kami mengutus rasul-rasul pemberi peringatan. Kalau sudah diutus rasul, mereka masih tetap seperti itu, maka ketika diadab mereka sudah tidak punya udzur lagi. Mereka sudah tidak punya udzur. Maka ketika ditanyakan alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan?
Dijawab, bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, setelah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Baik, walaupun ini maknanya kesana, tetapi terkandung dalamnya makna yang sama dalam apa yang kita bahas. Sudah diberi oleh Allah rambut putih, masih tenang-tenang saja. Diberi oleh Allah kelemahan, rentah, pudar matanya, agak kurang pendengarannya. Itu peringatan demi peringatan. Ayo cepat taubat, cepat berubah, cepat taubat. Tetapi ketika dia sudah diberi sekian peringatan, tetap tidak berubah sampai matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ketika mati, gak punya udzur lagi, gak punya, ya Allah, kenapa dimatikan sekarang? Saya akan berbuat baik. Gak bisa. Bukankah telah datang peringatan-peringatan? Bukankah engkau telah tahu kemarin tetanggamu meninggal, umurnya sama dengan kamu? Bukankah kamu dengar temanmu meninggal padahal dia lebih muda dari kamu? Bukankah itu peringatan? Bukankah itu nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian peringatan demi peringatan terus menerus? Maka ketika mati sudah tidak punya udzur. Ini makna i'dzar. Saya ulangi 3 kalimat. Pertama, nadhir mengandung makna i'dzar agar kita berhati-hati. Mengandung makna indzar, dengan nun. Indzar agar kita berhati-hati. Dan indzar mengandung makna i'dzar, agar engkau sudah putus udzurnya, setelah itu gak punya alasan lagi. Gak bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami mau beramal, sekarang kami sudah yakin. Gak bisa. Gak bisa. Ya Allah, tunda sebentar saja. Tunda kematianku, aku akan beramal soleh. Gak bisa. Peringatan sudah datang. Udzur demi udzur sudah diberikan. Maka gak ada alasan lagi. Gak punya kalian alasan apapun untuk minta ditunda kembali atau minta dihidupkan kembali. Gak bisa. Maka qaribun ba'duhu min ba'd. Maka makna-makna kalimat tadi semuanya berdekatan. Nadhir, indar, i'dzar. Wa akbarul i'dzar ila bani Adam bi'dzatur rusul. I'dzar yang paling besar adanya diutus para rasul. Ini i'dzar yang paling besar. Ini Allah berikan satu perkara, yaitu bimbingan para rasul. Udzur kalian kurang satu. Gak bisa menyatakan aku belum dikasih tahu, gak bisa. Karena sudah diutus rasul. Maka alasan itu sudah tutup dengan satu udzur, diutusnya para rasul. Tsumma syaib. Setelah itu peringatan berikutnya, rambut putih. Kalau kalian ketika mati kaget, ya jangan sekarang. Bukankah kemarin sudah diberitahu? Sebentar lagi kamu akan wafat. Ghairahu kama bayyana, dan lainnya sebagaimana kami sudah jelaskan di bab sebelumnya. Wa ja'ala as-sittin ghayatal i'dzar li'anna as-sittin qaribun min mu'tarakil manaya. Demikian pula umur 60-an juga peringatan. Dari mulai 40-an sampai 60-an. Kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wa balagha 40, ketika umur sudah 40 tahun, maka dia berkata, rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala ali walidayya wa an a'mala salihan tardah. Kenapa 40 tahun yang disebutkan dalam ayat ini? Gak mungkin gak ada makna di dalamnya, gak mungkin gak ada hikmah di dalamnya. Kenapa Allah sebutkan 40 sana? Kenapa disebutkan 40 tahun? Pertama, disusukan fisaluhu fi amain, sampai pada kalimat wa balagha 40 sanat, sudah sampai 40 tahun mulai dia sadar, taubat, berdoa, meminta agar menjadi orang yang syukur. Ini wajar, sangat wajar, karena dia sudah mendapatkan umur
di mana umur tersebut umur orang-orang sudah menjadi dewasa, sadar puncak kedewasaannya. Sehingga kalau masih naudzubillah 40 tahun ke atas masih dia di atas kemaksiatan, di atas kesesatan, di atas berbagai macam kebid'ahan wa dhalalah, berarti orang ini sungguh tidak mengambil peringatan sama sekali. Dan lebih dari itu kalau sudah 60, sudah 60 tahun. Qala rahimahullah, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, li'anna 60 qaribun min mentarqil manaya, karena 60-an adalah umur-umur dekat dengan kematian secara umumnya. Rasulullah SAW 63 tahun, Abu Bakar Siddiq 63 tahun, si fulan 64, si fulan 62, si fulan 61. Rata-rata begitu. Umur umatku baina 60 wa 70. Wallahu a'lam, apakah dibawakan riwayatnya atau tidak? Diriwayatkan bahwa umur umatku antara 60-70 tahun. Sehingga beberapa ulama berkata, kalau ada yang lebih dari itu sudah mendapatkan bonus dari Allah SWT. Karena dikatakan umur umatku 60-70. Wa huwa sinnul inabah wal khusyu' wal istislamu lillah. Dan umur-umur seperti itu adalah umur-umur kehusyuan, umur-umur pasrah kepada Allah, umur-umur dia kembali taubat kepada Allah, umur-umur tarqubul manaya atau tarqubul maniyah, umur-umur dia menunggu kematian. Waliqa Allah, umur dia berharap untuk bertemu Allah sebentar lagi. Fa fihi i'darun ba'da i'dar, berarti sudah datang i'dar demi i'dar. Wa indar ba'da indar, dan peringatan demi peringatan. Udur demi udur Allah berikan, peringatan demi peringatan Allah berikan. Al-awwal bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Peringatan pertama, dan berarti i'dar pertama, alasan yang sudah ditutup. Satu alasan, kamu tidak bisa lagi beralasan lain karena sudah ditutup, yaitu datangnya Nabi. Sehingga gak ada yang bisa menyatakan aku tidak tahu, tidak bisa. Tidak ada seorang pun sekarang ini yang tidak mendengar diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silakan tanya orang-orang Nasrani dan Yahudi di sebelah kita. Pasti dia dengar adanya Islam, adanya Rasul, adanya Muhammad SAW. Sehingga alasan tidak tahu sudah tertutup. Wasani, yang kedua, bisyai, dengan uban. Wadzalika 'inda kamalil arba'in, yaitu ketika umur 40 tahun ke atas umumnya. Qala Allah Ta'ala wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matak. Nah, فذكر عز وجل أن من بلغ الأربعين, Allah kabarkan dalam ayat ini, siapa yang sudah sampai 40 tahun, faqad ana lahu, maka sudah wajar baginya, sudah waktunya untuk mengetahui miqdar ni'amillah. Harus sudah sadar kalau dia sudah sekian banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala walidayhi wa yashkurha, dan juga sudah sadar kenikmatan atas kedua orang tuanya, wa yashkurha, dan kemudian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Malik rahimahullah, yani Imam Malik, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nas hatta ya'ti li ahadihim 40 sanah fa idza atat alaihim i'tazalu an-nas. Kata Imam Malik rahimahullah, aku mendapati para ulama di negeri kami dalam keadaan mereka yatlubuna dunya, mereka mencari dunia, berdagang, masya Allah, yukhalitun nas, bercampur dengan manusia, bergaul, hatta ya'ti la ahadim 40, sampai ketika mereka mencapai umur 40 tahun, fa idza atat alaihim i'tazalun nas, ketika datang umur seperti itu, mereka sudah meninggalkan manusia, sudah lebih banyak di rumahnya, sudah lebih banyak di rumah. Sudah manusia yang mendatangi dia, yang ingin ilmu, ingin mendapatkan ini, datang ke rumahnya. Sedangkan beliau sudah tidak sempat kemana-mana lagi. Dan itu umum. Seperti itu para ulama. Tanbih, hadzal bab huwa al-asl fi i'dar al-hukam ila al-mahkum alayhi marratan ba'da ukhra. Wa kana hadha lutfan bil khalqi
walitanfidil qiyam alaihim bil haqq. Peringatan tambahan sebagai catatan bahwa bab ini merupakan asal fi i'dar al-hukam atau hakim, sepertinya hakim. Hukam jelas-jelas salah, jelas-jelas salah. In i'daril hakim ilal mahkum marratan ba'da ukhra. Ini bab adalah dasar dari adanya atau bukti adanya i'dar dari yang menghukumi kepada yang dihukumi. Karena sudah terangkan dari mana i'dar, menutup alasan demi alasan. I'dar al-hakim ila al-mahkum alaihi marratan ba'da marrah. Wa kana hadha lutfan bil khalqi, dan ini merupakan kelembutan al-hakim wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, kelembutannya terhadap makhluk-makhluknya. Walitanfidil qiyami alaihim bil haqq, dan untuk menerapkan hukumnya atas mereka dengan kebenaran. Sehingga ketika Allah mengadab hambanya, Allah mengadab dengan hak. Allah mengadab hambanya dalam neraka jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala adil seadil-adilnya. Kenapa? Udurnya sudah ditutup semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Alasan tidak tahu? Allah utus Rasul. Apa? Alasan kurang jelas, diturunkan kitab kepadanya. Apa lagi? Belum ada pemberi peringatan, datang para ulama. Dibangkitkan setiap 100 tahun mujaddid, seorang ulama yang memperbaharui kembali agamanya dan menerangkan kembali. Alasan apa lagi? Loh, kematiannya kan saya tidak tahu kapan matinya. Tapi diberitahu tanda-tandanya oleh Allah SWT. Apa lagi? I'dar demi i'dar Allah berikan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab hambanya, wa huwa 'alal haqq, wa huwal haqq, Allah maha benar di atas kebenaran, dan Allah maha adil